Mana yang lebih berat perkara hutang negara daripada perkara cadar? Tapi profesor ngurus cadar, kan bodoh profesor itu. Profesor itu bicara bagaimana negara ini kaya, bagaimana negara ini makmur, bagaimana negara ini kuat, bagaimana negara ini bangkit. Surat-surat yang turun setelah hijrah itu surat-surat politik, karena politik itu kehidupan Nabi. Gerakan kenabian Nabi setelah di Madinah mendirikan sebuah negara, menyusun pemerintahan negara, mendirikan konsep negara. Kalau nggak pakai gerakan negara, tidak tumbang itu Parsi dan Roma di zaman Umar bin Khattab. Tidak berdiri khilafah di Madinah, di Baghdad, kemudian di Andalusia, Spanyol, kalau kemudian di Turki Utsmani, merambah Eropa. Tidak akan ada kapal terbang, karena kapal terbang itu produk khilafah. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya tentang siasat syariah, Ya. pandangan usul fikih. Dahulu Ustaz, beberapa tahun mungkin yang lalu itu kan sepakat ulama mengatakan bahwasanya demokrasi itu haram, maksudnya hukum, maksudnya secara demokrasinya itu haram. Baik. Negara adalah terdiri dari beberapa unsur: wilayah, rakyat, pemerintah, dan sistem. Jadi berapa unsur itu? 4. Demokrasi itu berapa bagian dari yang 4 sistem itu, dari yang 4 unsur tadi? Demokrasi salah satu dari 4 sistem negara, unsur negara tadi: wilayah, rakyat, kemudian pemerintahan dan sistem. Berarti kalau kita bicara Indonesia, negeri kita, atau demokrasi yang diterapkan kemanapun, berarti dari 4 itu ada salah satu yang jadi masalah, jadi perdebatan, yaitu pada sistem. Sistem ini apakah secara rinci kesalahannya total atau pada bagian tertentu? Nah, jadi yang jadi masalah, kalaupun ini jadi perdebatan, itu pada sistem. Tetapi dalam menyikapi sistem ini, orang justru lepas tangan dari negara. Ini keliru. Negara ini punya siapa? Punya siapa? Punya kita, enggak? Punya kita, wilayah kita, negeri kita, kelahiran kita. Berarti apa? Persoalan itu dari 4 unsur dasar yang ada tanda tanya itu cuma satu, yaitu sistem. Nah, dari seluruhnya ada sistem. Sistem ini pun persoalannya tidak secara utuh salah. Sistem kepemimpinan ada, sistem kepemimpinan ada. Apa perbedaannya dengan Islam? Sistem Islam, yang pertama, sistem Islam itu batas wilayah. Dalam menentukan batas wilayah, Islam itu wilayah DPR, istilahnya eksekutif, legislatif. Wilayah legislatif itu dalam Islam dibatasi pada perkara ijtihad dan muamalat. Pada perkara muamalat dan ijtihad. Perkara surah yang baku harus tabiat lil Islam, tabiat lil Quran. Ikut Quran, itu batasnya. Persoalan kedua di demokrasi, seluasnya, seluruh perkara. Ini secara global permasalahannya. Jadi kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat.
Kedaulatan tertinggi di tangan, dalam hukum Islam kedaulatan tertinggi di tangan siapa? Di tangan Allah apa rakyat? Di tangan Allah. Itu perkaranya. Nah, jadi kesimpulannya, ini nggak saya terangkan secara rinci semuanya. Kesimpulannya, ada item-item tertentu dalam sistem yang bermasalah dengan Islam. Tapi dan wilayah-wilayah yang tidak masuk kepada wilayah sakral itu wilayah ijtihad sama. Itu masmuh. Maka sidang jemaah rahmati Allah, hukumnya ada kaidah fikih. Berarti apa itu? Kesalahan itu tidak utuh, ada pada sebagian perkara. Nah, ketika kesalahan pada sebagian perkara, apakah kita lepas tangan? Rugilah kita. Inilah akibat lepas tangan sekarang. Maka apa kaidah yang berlaku sidang jemaah? Ma la yudraku kullu, segala sesuatu yang tidak dapat secara total, la yutraku kullu. Ya, maaf. Tidak pula ditinggalkan secara utuh. Artinya kalau tidak dapat secara utuh, jangan lo ditinggal. Wilayah ini aset umat Islam atau tidak? Negeri ini wilayahnya aset umat Islam atau tidak? Jangan ditinggalkan. Berarti apa? Diperbaiki. Apa kewajiban kita? Hukumnya apa? Berjuang memperbaikinya. Lagian pula di dalam undang-undang dasar negara itu adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu sudah jelas, negara berdasarkan ketuhanan yang, berarti negara ini sudah berlandaskan Islam. Nah, berarti secara dasar pada furu' persoalannya. Kalau pada furu' persoalannya diperbaiki, jangan ditinggalkan, nggak boleh. Jadi tidak boleh insihab dari negara. Tidak boleh kita insihab dari negara. Inilah akibat kita tidak urus negara, umat Islam tidak peduli. Setelah sidang BPUPKI segala macam, negara sudah sudah didudukan, ulama-ulama balik ke pesantrennya. Ulama balik pesantrennya, terjadilah banyak masalah. Jadi kesimpulan sidang jemaah, saya teliti, saya pikir-pikir, dua saja cara menyelesaikan negara ini, termasuk kisruh politiknya. Dua saja. Tolong dihapus papannya. Ini iklan. Iklannya ndak happy dah. Tak mangek kepalanya. Negara ini bisa diselesaikan persoalan antara umat Islam dengan para politikus. Satu, ulama respon politik praktis. Respon politik praktis. Respon maksudnya termasuk memahaminya. Banyak ulama tidak paham politik praktis secara teknis, sehingga dia tidak tahu. Sehingga kadang-kadang mutasyaddid fil wala wal bara, dibawa persoalan mamalah wal bara dan lain-lain lah, panjang ceritanya. Kedua, Islamisasi aparatur negara dan politikus. Selesai itu. Tanamkan keislaman kepada pengelola negara, pahamkan ulama dan semangati support ulama untuk terlibat langsung dalam politik praktis. Selesai itu.
Jadi ibaratnya begini, di sini ulama, ini wilayah negara, wilayah politik, ini aparat dan politikus. Ulama ke sini, aparat ke sini. Ini Islam, maaf, salah. Ini Islam. Ulama dipahamkan ke politik, aparat dan politikus dipahamkan dengan Islam. Bisa selesai nak? Artinya apa? Setiap orang pemerintahan wajib belajar tauhid. Setiap aparat negara yang muslim wajib belajar Islam. Wajib membangun kesolehan dan keselamatan. Wajib apa tidak? Ini udah boleh wajib lah. Gaji senang, itu tidaklah wajib. Harus. Kemudian ulama pahamkan dengan politik secara praktis, secara teknis. Terlibat dalam dunia politik. Jadi ulama aku bukan tukang doa selain. Ini perlu diterobosan. Saya ketika saya mengambil sikap-sikap politik, wah ustadz kalau mau politik lo ini segala macam, itu tidak sunnah orang itu. Sesat orang Islam jika tidak paham politik. Sesat, karena itu sekuler. Sekuler sesat apa tidak? Sekuler sesat apa tidak? Ulama-ulama yang tidak paham politik secara praktis dan teknis, sekuler dia jadinya. Orang banyak cara orang menjauhkan ulama dari politik ini, banyak caranya. Ada yang ini politik ini bid'ah pula. Ini kotor pula. Terus siapa yang akan bersihkan kalau ini kotor? Siapa? Tahu enggak, ulama banyak. Saya contohkan sidang jemaah. Saya kan ketua BKSPPI Sumatera Barat, ketua pondok pesantren, Badan Kerjasama Pesantren Sumatera Barat. 300 pesantren yang tercatat di Sumatera Barat dalam BKSPPI. 300. Kalau 300 pesantren ini 10 ustadz di satu pesantren kali 300, berapa ustadznya? Hah? 3.000 bisa enggak menentukan gubernur Sumatera Barat? Indonesia, saya zoom dengan Didi Nafidudin sebagai ketua BKSPPI Indonesia. Saya ceritakan ini. Kalau potensi pesantren tidak kita kelola dengan kondisi sekarang ini, kita ini memandulkan potensi pesantren. Nah, saya bilanglah, contoh Sumatera Barat, ada 3.000 ustadz. Kalau 10 setiap pesantren peduli dengan kondisi suatu provinsi, baik provinsi itu akan baik, bisa menjadi baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Nah, di Indonesia gimana? Ada 28.000 pesantren. Berapa? 28.000. Ada 15 juta santri. Kalau 15 juta santri sekarang ini, belum lagi cerita alumni, bisa enggak sebanyak ini nanti pesantren menentukan calon presiden dari pesantren? Bisa enggak? Bisa enggak duduk? Enggak gawat tuh, cameh orang. Maka saya bilang 800.000 masjid, 800.000 masjid di Indonesia. Ada data baru 900.000 masjid. Kata bilang kalau beriur 100.000 per Jumat, 80 miliar satu Jumat. Setiap Jumat 80 miliar. Bisa nggak beli pabrik? Bisa nggak? 80 miliar satu pabrik. Setiap Jumat satu pabrik. Pabrik untuk umat Islam. Sebulan 4 pabrik. Setahun
Hampir 50 pabrik, 448 pabrik. Taruh kita nanti dapat 50. Setahun berikutnya yang 50 ini bisa nggak berkembang dengan sekian pabrik? Yang masjid setiap Jumat beli satu pabrik. Bisa kaya enggak umat Islam? Perlu nggak negara ngutang ke Cina? Perlu nggak? Betul loh, atur tuh. Kini ikut dulu. Ya nak, kita mengolah potensi kita. Ya nak. Nah, berarti apa? Umat Islam ini sebenarnya kaya, tapi gagal manajemen dan strategi. Apa? Gagal manajemen dan strategi. Ini perkara, maka ulama-ulama sekarang harus visioner. Harus visioner. Kenapa saya terangkan usul fikih pada bapak-bapak? Karena usul fikih ini kaedah lapangan. Kaedah di lapangan. Penting ini. Tidak bisa orang berfatwa tentang politik kalau tidak ada dasar dari masing-masing pakai dalil usul fikih. Nah, para ikhwan yang dirahmati Allah, coba kita lihat. Kalau di Sumatera Barat saja bisa diperbaiki dengan pesantren, Indonesia dengan 28.000 pesantren bisa tidak memperbaiki? Bisa. Luar biasa ini. Maka jangan heran, anak Indonesia dulu di Mesir itu sebanyak hampir 10.000 orang. Anak Azhar 10.000. Anak Sumatera Barat saja lebih dari 1.000. Tapi kenapa? Itu persoalannya. Ketika tidak ada perkaranya apa? Ulama yang dibutuhkan sekarang ulama yang mana? Coba saya tunjuk semua. Ini sudah ya. Ulama yang bagaimana yang kita butuhkan sekarang ini? Jadi acuan pesantren-pesantren ini. Pertama, mujtahid. Apa? Apa mujtahid? Ilmunya berlevel ahli ijtihad. Ilmu ini. Kualitas ilmu. Kedua, mujaddid. Pembaharu. Pembaharu. Lapangan. Solutif. Mengerti keadaan. Bagaimana keadaan ini disetel oleh ulama. Ini kegagalan ulama. Itu persoalannya. Yang lain sibuk dengan perkara A, ini sibuk perkara B. Nggak paham situasi itu. Jadi ulama itu bertindak, telaah dulu, ambil data keadaan umat, kemudian diberi kesimpulan apa solusinya dan bagaimana untuk pengembangannya ke depan. Itu tugas ulama. Mujaddid, pembaharu. Makanya terkenal dulu ulama pembaharu itu Rasid Ridho dan gurunya Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani. Itu ulama-ulama pembaharu. Turun nanti juga Said Qutub. Itu pembaharu, mujaddid. Nah, ulama sekarang ada ilmuwan saja. Sudah jadi profesor, ingin jadi guru besar, jadi doktor ke profesor, guru besar, ujung-ujungnya almarhum juga. Gelar terakhirnya apa? Nah, pada empat umat kau nyodoh. Buku kampus, buku kampus, buku kampus. Kemana nampaknya dah? Mujaddid, perlu kita ulama mujaddid. Yang ketiga, mujahid. Apa? Pejuang.
Nah, inilah 3 syarat ulama yang kita butuhkan hari ini. Pejuang. Dia paham lapangan, semangatnya semangat pejuang. Nyo salasen barang tuh, nyo hadapi tantangan, langsung turun ke lapangan, turun gunung. Siapa itu? Mujahid. Jadi ini 3 karakter yang kita butuhkan untuk kemajuan Islam dan negara Indonesia, yaitu ulama. Pertama siapa? Mujtahid, ahli ilmu. Yang kedua, mujaddid, pembaharu, visioner, pembaharu. Yang ketiga, mujahid, pejuang. Jadi jangan alergi pula dengan kata-kata mujahid. Ini kalau sini ini mujahidin semua ini. Maksudnya jamaah masjid mujahidin. Alhamdulillah juga lah tuh. Ya nah. Maka masjid kau namanya apa? Kenapa dia harus punya mental mujahid? Banyak orang pintar gagal mental. Akhirnya gimana? Akhirnya diplomasi. Akhirnya basa-basi. Akhirnya seperti kata Ahmad bin Hanbal, "Iza ajabal 'alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanal haq." Jika seorang alim menjawab perkara umat ini dengan diplomasi, yang bodoh akan bodoh, kebenaran akan terbenam. Kapan kebenaran akan muncul? Kapan? Ini persoalan bukan kurang orang mujtahid. Mujtahid banyak sekali, profesor agama banyak. Pergilah ke kampus-kampus Islam. Ya, kampus-kampus Islam itu tidak hanya di satu provinsi, kampus, setiap kabupatennya itu ada. Tapi persoalan apa? Banyak ilmuannya. Persoalannya apa? Visioner dia adalah mujadid, sebagai mujadid, dan gerakan dia sebagai mujahid. Itu yang hilang. Visionernya sebagai mujadid tidak ada, pandangan dia tidak, dia politik aja nggak paham kadang-kadang. Mengawak sekolah, itulah malah mengecek. Sehingga kecenderungan, oh jangan main politik di masjid. Janji saya. Kalau nggak boleh bicara politik di masjid, banyak surat yang nggak boleh dikaji di masjid. Indonesia, yaitu ulama. Pertama siapa? Mujtahid, ahli ilmu. Yang kedua, mujaddid, pembaharu, visioner, pembaharu. Yang ketiga, mujahid, pejuang. Jadi jangan alergi pula dengan kata-kata mujahid. Ini kalau sini ini mujahidin semua ini. Maksudnya jamaah masjid mujahidin. Alhamdulillah juga lah tuh. Ya nah. Maka masjid kau namanya apa? Kenapa dia harus punya mental mujahid? Banyak orang pintar gagal mental. Akhirnya gimana? Akhirnya diplomasi. Akhirnya basa-basi. Akhirnya seperti kata Ahmad bin Hanbal, "Iza ajabal 'alimu taqiyatan fal jahilu yajhal famata yatabayyanal haq." Jika seorang alim menjawab perkara umat ini dengan diplomasi, yang bodoh akan bodoh, kebenaran akan terbenam. Kapan kebenaran akan muncul? Kapan? Ini persoalan bukan kurang orang mujtahid banyak sekali, profesor agama banyak. Pergilah ke kampus-kampus Islam. Ya, kampus-kampus Islam itu tidak hanya di satu provinsi, kampus, setiap kabupatennya itu ada. Tapi persoalan apa? Banyak ilmuannya. Persoalannya apa? Visioner dia adalah mujadid, sebagai mujadid,
dan gerakan dia sebagai mujahid. Itu yang hilang. Visionernya sebagai mujaddid tidak ada, pandangan dia tidak, ini dia politik aja nggak paham kadang-kadang, mengawak sekolah, itulah malah mengecek, sehingga kecen orang, oh jangan main politik di masjid, ganji saya. Kalau nggak boleh bicara politik di masjid, banyak surat yang nggak boleh dikaji di masjid. Surat-surat Madaniyah itu banyak surat politik. Surat-surat yang turun setelah hijrah itu surat-surat politik, karena politik itu kehidupan Nabi. Gerakan kenabian Nabi setelah di Madinah mendirikan sebuah negara, menyusun pemerintahan negara, mendirikan konsep negara. Kalau nggak pakai gerakan negara, tidak tumbang itu Parsi dan Roma di zaman Umar bin Khattab. Tidak berdiri khilafah di Madinah, di Baghdad, kemudian di Andalusia, Spanyol, kalau kemudian di Turki Utsmani, merambah Eropa. Tidak akan ada kapal terbang, karena kapal terbang itu produk khilafah. Tidak akan ada kecerdasan matematik dengan aljabarnya, angka 1, 2, dan 3 ini. Kalau seandainya tidak ada khilafah, tidak akan ada sains dan berbagai ininya. Tidak ada, semuanya produk khilafah. Ini kekeliruan ini orang, wah anti khilafah segala macam. Ada dialog di Padang TV. Orang kok kadang-kadang pakaro yang tak paralu dipakai, ubah cadar pakaro juga. Karena utang negara kok tak pernah jadi perkara. Mana yang lebih berat perkara hutang negara daripada perkara cadar? Tapi profesor ngurus cadar, kan bodoh profesor itu. Profesor ini bicara bagaimana negara ini kaya, bagaimana negara ini makmur, bagaimana negara ini kuat, bagaimana negara ini bangkit. Bukan perkara-perkara cadar, celana senteng. Dia ngomong, ada yang ngomong, saya kalau masuk yang bercadar ke lokal saya usir keluar. Saya jawab, pindahkan dia ke lokal saya. Untung tidak ada lokal bos itu. Ini problem. Ya, jadi di Sumatera Barat ini, insya Allah orang Sumatera Barat selalu berpikir cerdas.